Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam menatap laga melawan Arab Saudi, Jepang hingga Australia, PSSI tak kunjung mendapat kepastian dari Shin Tae-yong soal perpanjangan kontrak baru. Lalu apakah situasi masa depan STY akan mempengaruhi situasi di ruang ganti skuad Garuda dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam Pak Sumarji, selamat malam Bung Erwin. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Marji, Pak Komandan. Yo, Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih. Ya, sorry saya di Baik. jalan ini mau ke airport. Baik, Pak Sumarji, ini kita disebut-sebut berada di grup neraka ini Pak. Bagaimana Pak suasana drawing yang Anda ikuti? Terkait dengan Indonesia berada di grup neraka, ada nama China di sana, Australia, lalu juga ada beberapa negara lain, khususnya ada Jepang di sana dan juga Arab Saudi. Bagaimana Pak Sumarji tanggapannya? Ya, jadi drawing sudah dilaksanakan dan hasilnya kita berada di grup C. Grup C itu ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina dan Indonesia. Tentu kalau sudah hasilnya ada, saat sekarang ini kita sudah tidak perlu lagi membicarakan berkaitan dengan hasil drawing itu. Di kami di Timnas tentu akan mempersiapkan tim sebaik-baiknya siapapun lawan yang akan kita hadapi. Waktu masih cukup ada dan masih cukup panjang. Maka waktu yang ada ini akan kita persiapkan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa kalau melihat statistik yang ada, dari evaluasi yang ada juga tentu di timnas senior ini kan butuh penguatan di posisi tertentu. Sehingga dengan evaluasi yang ada, kami ingin ada penguatan-penguatan yang sifatnya nanti bisa menambah perkuatan di timnas senior ini. Karena kalau kita berbicara realistis, real yang ada, fakta yang ada memang kan kita ini boleh dikatakan sulit untuk bisa mencetak gol. Tentu itu yang harus kita perhatikan karena posisi penyerang itulah yang memang kita utamakan untuk bisa ada. Kalau kita hanya memakai pemain yang ada, tentu kan yang kita hadapi semakin berat, negara yang kita hadapi, lawan-lawan kita ini semakin berat. Kalau kita tidak mempersiapkan tim itu dengan baik, pasti akan kesulitan. Itu yang tidak kita inginkan. Maka Ketua Umum pun sudah bekerja dari sejak kita lolos ke round 3, berupaya dan berusaha untuk mempersiapkan dari sisi kelemahan kita itu apa, sehingga timnya bergerak dan sampai dengan saat ini terus melakukan negosiasi agar supaya berkaitan dengan penambahan perkuatan itu bisa terwujud dan ada. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke, penambah kekuatan ini maksudnya apa Pak Sumarji? Menambah pemain naturalisasi lagi atau seperti apa Pak? Ya kalau kita berbicara realistis, lawan yang akan kita hadapi tentu kan kita harus menambah pemain yang memang betul-betul di posisi itu mana yang kurang begitu. Sehingga dengan adanya penambahan pemain yang memang dibutuhkan itu pasti akan menambah kekuatan di tim itu. Baik, Bung Erwin, apa betul sektor depan ini, sektor lini serang selalu menjadi masalah di timnas Indonesia? Solusinya seperti apa harusnya ini, Bung Erwin? Apalagi kita berada di grup neraka, grup C. Ya, jelas memang dari semua lini memang yang paling kelihatan tim Indonesia yang senior. Di U23 juga sebetulnya kelihatan ya, pemain-pemain U23, pemain senior itu kurang di sektor penyerang. Catatannya ya dilihat aja dari siapa yang mencetak gol pemain depannya gitu. Itu kan kelihatan sekali bahwa kita memang butuh seorang pemain depan. Bagaimana perbaikannya? Saya melihatnya yang pertama, cara yang paling cepat adalah mencari pemain yang bisa dinaturalisasi lagi. Tentunya dengan posisi pemain nomor 9, striker utama. Karena pemain yang ada sekarang yang biasa dimainkan, Rafael Struijk atau Radmar
Ragnar Oratmangun itu pemain-pemain yang posisi aslinya bukan striker utama gitu. Biasanya main di sektor sayap. Tapi mereka selama ini dimainkan sebagai pemain striker oleh Coach Sintayong. Solusinya mencari pemain nomor 9, pemain striker kalau mau naturalisasi, kalau mau cepat. Solusi kedua, menurut saya kalau misalnya yang pertama tadi nggak dapat adalah bagaimana memperbaiki performa pemain-pemain yang sudah pernah dimainkan sebagai striker, Ragnar ataupun Rafael atau pemain seperti Ramadan Sananta, memaksimalkan kinerja mereka ketika punya kesempatan untuk berlatih bersama. Soal latihan bersama ini kan yang menjadi hal yang agak kurang ya kalau menurut saya ya karena memang mereka hanya bisa dilepas oleh klubnya ketika FIFA Matchday. Ketika tidak FIFA Matchday susah untuk berlatih bersama. Jadi soal chemistry ini yang mungkin bisa dilakukan kalau solusi pertama tidak nggak keburu untuk mencari pemain naturalisasi baru gitu. Jadi pemain yang ada yang harus dimaksimalkan. Mungkin juga mencari lagi pemain striker yang ada di kompetisi Liga 1. Itu pun juga nggak mudah kan. Karena bagaimanapun yang sudah pernah dipanggil oleh Coach Sintayong ya pemainnya itu-itu aja gitu. Dan performanya untuk mencetak gol memang masih belum seperti yang diharapkan menjadi mesin gol. Susah untuk mencari mesin gol sekarang gitu. Baik pemain-pemain abroad, diaspora, ataupun pemain-pemain yang ada di Liga 1. Jadi menurut saya ada 3 solusi, cari pemain naturalisasi baru. Yang nomor 2 memperbaiki kerja tim, chemistry-nya harus lebih oke lagi pemain yang ada, atau yang ketiga adalah mencari pemain baru dari Liga 1 ataupun pemain yang sudah pernah dipanggil lagi gitu. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, tadi Anda mengatakan bahwa ada sektor-sektor yang memang harus diperkuat lagi. Pertandingan perdana itu untuk grup C ini pada tanggal 5 September Indonesia harus bertandang ke Arab Saudi. Sektor apa yang perlu diperkuat lagi, Pak Sumarji, dan sebenarnya apa target dari PSSI, Pak? Ya, jadi tadi sudah disampaikan. Di awal saya sampaikan, ada beberapa posisi yang memang betul-betul kita membutuhkan perkuatan. Salah satu adalah penyerang, sehingga itu yang akan kita fokuskan, gitu ya, akan kita fokuskan. Sementara kalau kaitannya dengan posisi-posisi yang lain, saat sekarang ini posisinya relatif lebih aman dan cukup bagus. Hanya kalau memang misalkan juga tidak mendapatkan, tentu kan harus memaksimalkan pemain yang ada, yang saat sekarang ini sudah ada, betul-betul diberikan motivasi, diberikan fasilitas yang lebih bagus lagi, dan kesempatan-kesempatan yang lebih bagus lagi, tentu ini harus dikomunikasikan yang baik gitu, sehingga pemain yang ada di kita ini mempunyai motivasi yang tinggi ketika kita berhadapan pertama kita langsung melawan Arab Saudi, kita away ke sana. Ini kan juga sesuatu sekali yang harus benar-benar kita persiapkan dengan baik. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Sumarji, bicara soal komunikasi ini, seperti apa komunikasi dengan pelatih Sintayong yang hingga saat ini belum tanda tangan kontrak perpanjangan ini, perpanjangan kontrak hingga tahun 2007 kabarnya kan di awal sempat digembar-gemborkan begitu ya, pelatih Sintayong akan memperpanjang kontrak hingga 2027. Ini nasib pelatih STY bagaimana, Pak Sumarji? Jadi kalau berkaitan dengan Coach Sintayong kan sudah berbicara dengan Pak Ketua Umum, karena ini kan memang menjadi keputusan Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum dan Sintayong sudah membicarakan tentang kelanjutan kontrak, dan itu sudah disampaikan bahwa untuk Coach Sintayong akan berlanjut gitu. Hanya cuman sekarang kondisinya kan Coach Sintayong ini masih berobat. Tentu kondisi itu kan kita harus menunggu Coach Sintayong kembali ke sini. Tetapi dari pembicaraan Coach Sintayong dengan Ketua Umum itu sudah mengarah kepada titik perpanjangan seperti itu. Oke, jadi optimis ya pelatih STY akan segera menandatangani kontrak hingga 2027 begitu, Pak Sumarji? Ya harus optimis. Tetapi kan kita juga harus melihat perkembangan ke depan seperti apa gitu. Oke. Kalau menurut Bung Erwin, apa mungkin STY tidak jadi memperpanjang kontrak atau seperti apa nih Bung Erwin melihatnya dengan situasi seperti ini? Banyak juga yang menduga kejadian di era Luis Milla akan kembali terjadi. Anda melihatnya seperti apa Bung Erwin? Yang pertama saya percaya dengan keterangan dari Pak Sumarji
dengan keterangan dari Pak Erick Thohir, Pak Ketua Umum, bahwa Coach Sintayong akan tanda tangan kontrak. Tapi kalau ditanya apakah bisa Coach Sintayong akhirnya batal untuk tanda tangan kontrak, ya bisa aja karena kan hitam di atas putih yang diperlukan. Itu dia. Sekarang ini kan Indonesia dengan Coach Sintayong, PSSI dengan Coach Sintayong itu kan atas dasar kesepakatan lisan aja gitu, karena belum ada hitam di atas putihnya. Iya. Tapi dengan bumbu-bumbu sekarang ini, saya sih masih percaya bahwa Coach Sintayong bakalan lanjut gitu ya. Ya kita doain aja dia segera sembuh gitu. Kalau misalnya sakitnya berkepanjangan kan ini juga kita nggak bisa prediksi juga gitu. Ya, ya. Tapi kalau kita bicara kembali lagi ke grup C, fase ketiga ini ya untuk kualifikasi Piala Dunia. Bung Erwin, Anda melihat ini realistisnya kita bisa mengisi posisi berapa ini, Bung Erwin? Dari 6 tim yang berlaga di grup C ini. Ya dari grup C ini kan yang pasti lolos langsung ke Piala Dunia ada dua tiket. Sementara kita harus lihat bahwa tim yang bergabung di grup C ini yang langganan Piala Dunia ada Jepang, ada Arab, sama Australia. 3 tim ini yang menurut saya paling atas posisinya untuk mendapatkan 2 tiket untuk memperebutkan tiket langsung lolos. Jadi dari 3 tim yang langganan Piala Dunia ini 1 udah pasti nggak lolos langsung gitu. Dari satu grup ini kan peringkat 3-4-nya akan lanjut lagi ke babak keempat. Jadi dari Jepang, Arab atau Australia itu udah pasti ada di peringkat 3 atau 4 ya. Kemungkinan besar ada di posisi 3-4. Sementara ada 1 slot lagi yang harus diperbutkan, yang tersisa Cina, Tiongkok, Bahrain dan Indonesia. Jadi ini bukan maksud untuk pesimis tapi realistis, posisi 1-2 yang memperebutkan 3 tim langganan Piala Dunia. Posisi 3-4 itu pun juga terbuka untuk Indonesia, tapi kan peluangnya harus diakui berat. Ya, perlu usaha yang ekstra keras gitu untuk bisa mendapatkan slot realistis peringkat 3 atau 4 karena saingannya kan antara Jepang, Arab, Australia sama China, Bahrain. Ya. Itu yang menurut saya paling realistis. Ya, semoga persiapan kita juga semakin matang dan semuanya siap tempur nanti ketika grup C bergulir begitu ya, fase ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Erwin dan juga Pak Sumarji atas waktunya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.